Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Felani Putri Rosidi dengan NPM 110111956, Program Studi Ahwal Al-Syasiyah Hukum Keluarga Islam. Di sini saya mengangkat judul skripsi saya yang berjudulkan tentang analisis dikabulkannya dispensasi perkawinan pada anak di bawah umur ditinjau Perma nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi perkawinan, studi kasus putusan hakim di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Perkawinan adalah suatu ibadah yang tentunya tidak akan pernah terputus. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan para hambanya dengan pasangan yang sudah ditakdirkan dalam rangka membentuk keluarga yang sah dan berbahagia. Namun berbeda dengan perkawinan pada anak di bawah umur, di mana perkawinan pada anak di bawah umur ini adalah perkawinan yang dilakukan di luar sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan atau perkawinan yang dilakukan oleh para remaja yang belum cukup matang usianya untuk bisa melangsungkan suatu perkawinan. Di Indonesia sendiri masih banyak terjadi perkawinan pada anak remaja atau bahkan anak di bawah umur. Pada perkawinan anak di bawah umur ini yang dilangsungkan salah satu syaratnya untuk bisa melangsungkan perkawinan dengan cara meminta surat putusan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dan sebelum hakim dalam menerima putusan untuk menerima dispensasi perkawinan tersebut. Tapi melonjaknya perkawinan pada anak di bawah umur khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, hasil observasi awal bagi penyusun melihat website resmi di Pengadilan Agama Tasikmalaya atau di laporan tahunannya pada putusan dispensasi tahun 2019 dan 2021 terjadi peningkatan dengan banyaknya jumlah calon pengantin untuk melaksanakan perkawinan pada anak yang belum matang usianya dengan meminta surat putusan dispensasi perkawinan yang diberikan oleh hakim di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Adapun rumusan masalah yang tentunya saya tulis di sini, yang pertama ada bagaimana faktor-faktor utama begitu meningkatnya perkawinan pada anak di bawah umur pada tahun 2019 sampai dengan 2021 di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya, dan yang kedua ada bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan surat dispensasi perkawinan pada anak di bawah umur jika ditinjau dengan Perma nomor 5 tahun 2019. Pun tujuan penelitian yang saya tulis di sini yang pertama ada untuk mengetahui apa faktor utama begitu meningkatnya dengan pesat perkawinan pada anak di bawah umur di Kabupaten Tasikmalaya Pengadilan Agama Tasikmalaya. Dan yang kedua, untuk mengetahui pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam memberikan putusan dispensasi perkawinan jika ditinjau melalui Perma nomor 5 tahun 2019. Pun metode penelitian yang saya tulis di sini, yang pertama, saya menggunakan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana pendekatan skripsi ini didekatkan melalui Perundang-Undangan nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi nomor 16 tahun 2019, dan juga saya menggunakan di sini adalah Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi perkawinan. Jenis-jenis data pada penelitian ini yaitu data kualitatif yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang akan diteliti, dan juga saya di sini menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research, di mana saya langsung terjun ke Pengadilan Agama Tasikmalaya. Data primer ini yaitu data yang saya dapatkan langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara serta dokumentasi yang saya lakukan di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Dan yang kedua ada data sekunder, di mana saya menggunakan dokumen-dokumen atau bahkan peraturan perundang-undangan yang mengatur alur persidangan tentang pedoman mengadili dispensasi perkawinan pada anak di bawah umur di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Serta saya juga menggunakan teknik analisis data. Yang pertama ada disparate reduction atau penyajian data, di mana disparate reduction atau penyajian data ini didapatkan baik melalui wawancara yang saya lakukan di Pengadilan Agama Tasikmalaya bersama para hakim, kepaniteraan, dan administrasi. Dan juga ada yang kedua ada data reduction atau reduksi data, di mana data reduction ini yang bisa diartikan secara merangkum atau memfokuskan kepada hal-hal yang penting saja. Dan yang terakhir ada conclusion drawing atau verification atau simpulan yang diverifikasi setelah data-data yang saya kumpulkan. Karena setelah data yang direduksi oleh saya, kemudian selanjutnya penyajian data yang sebelumnya sudah dipilih dengan data yang sesuai dan yang tidak sesuai. Kemudian data tersebut disimpulkan. Hasil penelitian pada skripsi ini, di mana saya mendapatkan data putusan dispensasi perkawinan pada tahun 2019 sebanyak 285 pemohon, pada tahun 2020 sebanyak 946 pemohon, dan pada tahun 2021 sebanyak 1028 pemohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Tentunya ada beberapa faktor pendorong yang terjadi dispensasi perkawinan, di mana faktor yang pertama ini ada faktor tradisi atau budaya, yang kedua ada faktor pendidikan,
Yang ketiga ada faktor orang tua, yang keempat ada faktor ekonomi, dan yang terakhir ada faktor pergaulan bebas. Di mana saya melakukan wawancara bersama salah satu hakim di Pengadilan Agama Tasikmalaya, yaitu Bapak Dr. Sanusi MH. Beliau mengatakan bahwa faktor peningkatan dispensasi perkawinan yang sangat tinggi yaitu faktor ekonomi, di mana orang tua tidak mampu atau tidak bisa untuk melanjutkan atau membiayai sang anak terhadap pendidikannya, sehingga orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya, sehingga tanggung jawab sepenuhnya yaitu diambil alih oleh suaminya nanti. Hasil ada pembahasan yang pertama ada Permen nomor 5 tahun 2019 ini menjelaskan terkait tentang putusan hakim terhadap permohonan dispensasi perkawinan. Pengadilan Agama Tasikmalaya sudah melakukan persidangan sebagaimana sesuai dengan Permen nomor 5 tahun 2019. Di mana sebelum melaksanakan persidangan, hakim memberikan penjelasan terkait tentang kesehatan pada sang anak, mental, psikis, serta pendidikan yang jelas akan terhenti. Namun, karena adanya faktor pendorong dan permohonan ini tidak terjadi adanya paksaan, maka hakim memberikan putusan untuk menerima permohonan dispensasi perkawinan pada anak di bawah umur untuk menjauhi kemudaratan. Simpulannya, bahwa permohonan dispensasi perkawinan pada anak di bawah umur di Kabupaten Tasikmalaya sangat terjadi beberapa faktor, yaitu adanya faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pergaulan bebas, tradisi, dan budaya. Permen nomor 5 tahun 2019 menjelaskan terkait tentang penetapan permohonan dispensasi perkawinan terhadap hakim. Hakim di Pengadilan Agama Tasikmalaya sudah sesuai dengan Permen nomor 5 tahun 2019, di mana hakim memberitahukan salah satu terkait dengan dampak perkawinan pada anak di bawah umur di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.